Didirikan pada masa kolonial Belanda, Sempur menjadi buah bibir para wisatawan domestik. Keunikan arsitektur Belanda ini menjadi daya tarik. Tak terkecuali Kak Lesmana yang juga kepo banget sama tempat satu ini. Berikut bincang seru Kak Lesmana dengan salah satu sahabat yang menempati rumah unik bergaya Belanda dan klasik. Oke, sahabat Kak Lesmana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, ya episode pertama kita explore ya lapangan Sempur dan juga kita bahas tentang rumah klasik ya di pemukiman Belanda yang ada di Sempur. Nah, kebetulan saya sudah ada di rumah sahabat saya nih yang bernama Kang Arif. Kang Arif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, bukan biasa di luar ya Kang ya? Iya. Tapi ini kita di luar juga ini. Iya, di luar juga. Ya, ini kita sudah ada di tempat yang luar biasa ya, penuh dengan sejarah di pemukiman Belanda juga, dan kita tanya-tanya. Ini merupakan bangunan yang menurut saya itu ya karena di kawasan Belanda ya, dulunya berkiblat ke Belanda gitu. Tapi kok berbeda dengan bangunan-bangunan yang di depan tadi itu? Bisa jelaskan nggak ini sejarah rumah ini? Iya. Jadi kalau semana jadi gini, kebetulan kan kalau saya kan ini rumah mertua. Nah, bukan rumah saya. Indah ya. Masih PMI. PMI. Rumah mertua indah. Betul. Memang sejarahnya memang ini dibangunnya pas zaman Belanda ya, karena ini bangunan dulu banget ya, lumayan ya. Hebel pisan kalau hebel pisan ya. Ini kalau lihat ininya apa di atas itu, yang penyangganya suhunannya tuh jati itu di atas. Jati semua. Jati Walanda kan? Ya, jati Walanda. Pengetahuan saya seperti itu. Nah kebetulan ini rumah ini alamatnya kan di Sempur Kaler Blok 12 alamatnya. 12. Ini kan kalau saya ikutin videonya kalau semana kan Oh, udah lihat ya? Oh, udah lihat dong. Wajib dong. Lalu nomor 1. Saya juga suka lihat sih yang UMKS gaskeun. Ya. Itu kan dikatakan di situ dulu Sempur itu salah satu kawasan yang integrasi dengan ini ya Istana Bogor ya, seperti itu. Nah itu sebenarnya sebuah pengetahuan baru juga sih buat saya ya. Gitu ya. Kalau dulu itu di sini bekas pemukiman Belanda. Gitu. Kalau setahu saya sih kebetulan kan. Kalau saya kan di Kebun Kelapa ya aslinya ya, Merdeka. Kelapa ya, Merdeka, Jalan Veteran gitu ya. Betul ya, Jalan Veteran. Asli situ kan? Asli situ. Itu juga sama ya, masih banyak peradaban. Betul ya, di situ Belanda. ada itu namanya Kota Paris. Nah itu banyak juga bangunan Belanda. Kota Paris tuh. Ya, oh iya. Makanya namanya Kota Paris. Gitu. Namanya Kota Paris ya. Betul. Unik ya. Sampai ada di situ tuh ada terowongan tuh. Terowongan. Yang dari Kota Paris mengarah ke Cisadane gitu. Wah, nanti ada terowongan lagi nih. Bisa tuh di review dari Cisadane. Bentar, kayaknya saya pernah deh yang ada kolamnya bukan? Ya, salah satunya itu ya betul. Saya pernah ke kolam situ, cuman ya itu kaki saya pada rusak. Saya nggak mau lagi. Zaman kuliah tuh saya nyoba, murah banget itu. Oh, berarti itu memang peninggalan Belanda juga berarti ya? Ya, di sana. Saya juga kebetulan kan kelola yayasan. Nah, asik nih. Terus ada masjid juga. Masjid arsitek di Belanda atau gimana nih? Kalau masjidnya sih baru dibangun sekitar 2013-an ya. Nah, tapi di bawahnya itu dulu zamannya wali kota Pak Diani. Kita kan mau merubuhin tuh. Cuma sama wali kota nggak boleh karena masuknya itu cagar budaya itu. Iya. Bangunan Belanda. Kalau itu memang benar-benar kelihatan Belanda tersohor kayaknya. Belanda pisan ya. Kalau ini Belanda juga sebenarnya, cuma mungkin bukan pejabatnya gitu ya. Kerabat pejabatnya. Gitu orang Sundanya. Kemudian saya juga pejabat pengangguran Jawa Barat. Bisa aja nih, memang Kang Gewang ini orang Sunda asli ya. Kalau ngobrolnya pasti pakai Sunda. Garas pisan. Wah, betul. Nah, itu yang tadi saya lanjutin yang masjid itu. Jadi kita bangunnya tuh di lantai 2 jadinya. Lantai 2 jadinya ya. Jadi yang
bangunan aslinya di bawah masih utuh, masih bagus gitu. Nanti mungkin Boleh bisa. nggak kita ke sana nanti? Oh boleh, Wah. kita review. Jadi kita selain ke pemukiman Belanda yang ada di Sempur Kaler ini, nanti kita akan juga ya, kita akan review ataupun kita akan bincang-bincang di sana ya. Betul, Di bisa. masjid Masjid Nurul Ikhlas, Masjid Nurul Ikhlas, Jalan Veteran. Jalan Veteran. Nanti kita itu juga main ke Kota Paris. Kota Paris juga. Oke. Lanjut lagi nih. Boleh. Sebelum ke sana, kayaknya pengen ke sana juga ini ya. Ini saya sengaja nih kita duduk di tempat yang memang klasik juga ini. Banyak sih sofa-sofa yang kekinian, tapi kita pengen suasana zaman dulunya gitu ya. Ke bahasa Sunda apa? Bahasa Sunda zaman dulu tuh? Kebul. Baheula. Oh, baheula. Zaman baheulanya kerasa banget gitu ya. Nah, tadi kan ini ditempati oleh Kang Iwang ya. Segede ini gitu ya. Tapi saya nggak foto-foto ataupun video semua nih, biar penasaran gitu ya. Ini Sirin. Sirin gitu ya. Nanti kita khusus nih nge-review bagian ini ya, Boleh. bangunannya. Atau mungkin mau langsung ke sini boleh, hubungi dulu nanti ya manajemen di bawah ini gitu ya. Oke. Nah ini sedikit promosi boleh nih? Oh boleh. Halo semuanya. Ada apa nih? Kebetulan ini kan rumah ini kan kebetulan lagi mau dijual juga ini mau rumahnya. dijual. Kenapa Ya. dijual? Ya mungkin masing-masing udah punya rumah kali ya dari keluarga itu. Nah kalau di sini kan istri anak ke-8 kebetulan. Oh, jadi iya. Kebetulan saya sama istri keluarga sudah ya. punya rumah juga di Gunung Batu. Oh, banyak batu ya. Padahal Daerah kota ya. padahal saya gunung. Dari gunungnya dulu mungkin ya. Jadi ini rumah mau dijual. Ini luas tanahnya sekitar 524 ya. Pantesan. Luas pisan. bangunannya hampir 300. Oh iya, saya pengen tanya nih. Saya juga kan pernah ke daerah belakang ya untuk wudhu. Ini sebenarnya berapa kamar sih? 11 kamar, Masya Allah. Ya, luar biasa ya. 11 kamar. Memang gaya-gaya kolonialisme kayak. Banyak pembantu kan taruh di situ mungkin ya. Iya. Anaknya juga banyak ya. Iya. Jadi kemudian ada 10 jumlah anaknya dari orang tuanya ada 10, istri nomor 8. Sama saya juga ada 10. Ada 10 juga. Saya nomor Masya Allah, 9. berarti memang subur semua ya. Kira-kira nanti kita bisa lihat-lihat ya di daerah sini yang Bisa. selain rumahnya Kang Iwang nanti ya. Betul, Oke, bisa. tapi sebelumnya nih ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Gimana sih rasanya tinggal di sini di kawasan Sempur ini? Ya. Keunggulannya selain ini rumah klasik ini ya kelihatannya memang adem ya. Ya, kalau ya tinggal di sini sih emang nyaman ya, nyaman, masih banyak pohon-pohon. Ya kalau ke sebelah kanan sana kan Gedung-gedung bertingkat ya Sempur semua. lereng gitu kan, banyak pohon. Banyak Kalau pohon. sebelah sana itu. Terus dekat Sungai Ciliwung, Nanti kita jadi kesana ya. ya Lihat-lihat ya. masih ada hawar-hawar kita suara cai gitunya. Iya benar, udaranya juga. mungkin ya. Jadi di tengah perkotaan cuma suasana itu kampung banget, Kampung gitu. banget, ya. Iya. Ada kebun juga, kebun raya Bogor. Ya. Kebun batur. Kebun batur ya. Enak mah temenan kadenya kudu mayar. Jadi apa ya? Kemana-mana deket, karena kan akses tengah kota ya. Kalau di kota Bogor kan ini tengah kota banget. Ya. Gimana sobat? Ternyata Sempur itu memiliki keunikan yang belum banyak orang ketahui loh. Nantikan vlog ke Alsmana berikutnya. Terima kasih.